Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas wawasan pasar dan tesis investasi dari satu emiten yang lagi lumayan hangat dibicarakan, yaitu PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR. Berdasarkan riset terbaru dari Indo Premier dan data pasar per Mei 2026, kita akan membedah secara objektif apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tujuannya satu, supaya kita bisa benar-benar paham potensi saham ini ke depannya. Oke, mari kita selami topik ini dengan satu pertanyaan krusial yang jujur saja sering bikin banyak investor terjebak. Coba deh, apakah ADMR ini masih murni perusahaan batubara metalurgi? Karena ya selama ini identitas utama mereka memang di situ kan, tapi laporan terbarunya ngasih lihat sebuah fakta yang menarik. Kalau kita masih melihat ADMR cuma sebagai pemain batubara, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Ada pergeseran narasi yang sangat-sangat masif yang sedang terjadi sekarang, dan itulah yang akan kita kupas habis-habisan. Nah, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas transformasi mesin ganda. Kedua, realitas keuangan di kuartal 1 2026. Ketiga, lini masa ramp-up smelter. Keempat, soal belanja modal dan risikonya. Dan terakhir, strategi trading versus investasi. Kita mulai dari bagian pertama ya, transformasi mesin ganda. Ini fondasi dari semua perubahan cerita ADMR saat ini. Kalian mungkin pernah dengar istilah twin engine growth atau pertumbuhan mesin ganda. Gini cara gampang bayangkannya, bisnis batubara metalurgi mereka yang udah jalan itu ibarat cash cow, alias sapi perah yang sangat bisa diandalkan. Nah, uang dari situ nggak cuma didiamkan, tapi disuntikkan secara agresif banget buat ngebangun mesin baru. Sebuah smelter aluminium hijau raksasa yang ditenagai pembangkit listrik tenaga air lewat anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industry. Intinya simpel, masa lalu mendanai masa depan mineral hijau yang jelas jauh lebih ramah regulasi. Oke, masuk ke bagian kedua, realitas keuangan kuartal 1 2026. Mari kita lihat apakah datanya sejalan sama cerita mesin ganda tadi. Coba ingat satu angka ini, 88 juta dolar AS. Itu laba bersih ADMR di awal tahun 2026 ini. Secara kuartalan, angka ini sebenarnya tumbuh lumayan, sekitar 31%. Tapi, dan ini tapinya yang bikin heboh, kalau kita lihat proyeksi konsensus analis, angka ini secara optik dianggap meleset sekitar 20% di bawah ekspektasi. Loh, kok bisa meleset di tengah narasi pertumbuhan yang katanya kuat itu? Nah, hal yang benar-benar menarik kalau kita bedah ringkasan hasil keuangannya adalah status meleset tadi itu sebetulnya inline alias sangat sesuai dengan rencana fundamental mereka. Kenapa? Karena sampai saat laporan itu keluar, ADMR belum mencatat $1 pun dari jualan aluminium. Laba 88 juta dolar tadi itu 100% masih didorong oleh bisnis batubara metalurgi, dengan total pendapatan 267 juta dolar berkat harga jual yang kuat. Jadi fase transisi inilah yang bikin angkanya kelihatan belum maksimal, murni karena mesin keduanya memang belum dinyalakan penuh. Bagian ketiga, lini masa ramp-up smelter. Jadi, kapan persisnya mesin kedua ini bakal nyala dan nyasis cuan? Ini timeline krusial yang wajib banget kalian perhatikan. Berdasarkan data proses pengujian atau commissioning, itu udah mulai jalan sejak kuartal 4 2025 lalu. Terus di awal 2026 ini, mereka memperkirakan ada produksi awal sekitar 100.000 ton. Sekarang, fokus manajemen itu ngebut melakukan ramp-up operasi secara bertahap. Targetnya, mencapai tingkat optimal di bulan September sampai Oktober 2026, buat mengejar kapasitas fase pertama yang sebesar 500.000 ton per tahun. Dan jangan lupa, rencana jangka panjang mereka itu ekspansi sampai 1,5 juta ton. Lalu, gimana efek timeline tadi ke buku keuangan perusahaan? Nah, untuk setahun penuh di 2026, pasar memproyeksikan aluminium ini bakal mulai ambil porsi yang lumayan signifikan, nyumbang sekitar 22,5% dari total laba bersih. Disinilah terjadi yang namanya titik infleksi. Ketergantungan ADMR sama harga batubara yang naik turun bakal mulai berkurang drastis, digantikan oleh pendapatan mineral hijau yang jelas jadi game changer. Malah, di tahun 2027, porsi ini diprediksi bisa lompat sampai 30 hingga 40%. Bagian keempat, belanja modal dan risiko operasional. Tentunya, membangun mega proyek itu nggak lepas dari tantangan. Ada beberapa rintangan nyata yang lagi dihadapi ADMR. Pertama, belanja modal atau capex mereka itu luar biasa masif. Tahun 2026 aja diproyeksikan butuh dana 220-240 juta dolar AS buat utilitas dan infrastruktur. Ini artinya mereka lagi di fase investment heavy yang rawan banget menekan arus kas jangka pendek. Kedua, selalu ada resiko eksekusi dan penundaan commissioning smelter. Kalau ramp up terlambat, sentimen pasar pasti tertahan. Dan pastinya, mereka masih terekspos sama fluktuasi harga komoditas global, baik harga aluminium maupun harga batubara yang sekarang ini masih jadi penyumbang kas terbesar. Bagian kelima, strategi trading versus investasi.
Gimana cara kita menyikapi kondisi ini di pasar? Ini gambaran yang sangat brilian buat membedakan action plan dari dua tipe pelaku pasar. Kalau kalian itu swing trader yang main di horizon waktu 1-4 minggu, fokus kalian murni di momentum. Strateginya, beli pas harga breakout tembus level psikologis 1950 dengan target profit di kisaran 2100. Tapi kalau kalian itu investor jangka panjang dengan target 6-18 bulan, area koreksi ini dilihat sebagai area diskon. Kalian bisa akumulasi nyicil di zona 1700-1850 buat ngamanin margin of safety. Targetnya, menahan saham ini sampai harga wajarnya tembus di atas 2400 saat smelter udah operasi penuh. Kalau kita bedah kondisi pasarnya per pertengahan Mei 2026, saham ini emang lagi dalam fase konsolidasi habis bagi-bagi dividen. Memang sih, indikator teknikal jangka pendek sempat kasih sinyal jual karena efek dividen trap. Tapi, kalau kita lirik catatan bandarmologinya, ceritanya beda. Ada indikasi smart money, investor institusi dan dana asing lagi pelan-pelan akumulasi di area support bawah. Volumenya cenderung tinggi pas harga lagi koreksi di dasar, yang ngasih sinyal kalau aksi jual mulai meredah dan ada persiapan untuk mantul naik. Jadi, ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang cukup provokatif buat direnungkan. Apakah market saat ini udah bener-bener priced in terhadap potensi raksasa dari transisi aluminium hijau ADMR? Di satu sisi, beban capex-nya memang gede dan menekan. Tapi di sisi lain, potensi pertumbuhan jangka panjangnya sangat cerah dengan valuasi yang menarik. Pada akhirnya, keputusannya ada di tangan kalian. Selalu kelola risiko dan do your own research sesuai profil masing-masing. Terima kasih sudah nemenin di sesi bedah materi yang seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.